Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah melalui live streaming juga. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan menyertai kita selama 1 minggu ini untuk kita kembali beribadah di tempat ini kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan. Saatnya pagi hari ini, kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu, kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kami sembah. Sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian dari kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap untuk memuji dan menyembah Kau. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami atas segala kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang padamu. Kami mau menaikkan syukur kami. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
Tuhan. Mari kita tinggikan namanya, kita agungkan siap pujian kita, siap syukur kita. Kita berikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Sungguh ini adalah anugerah terbesar yang Kau berikan kepada kami. Sungguh mujizat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur kami hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau saja Tuhan. Hanya Kau saja yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami puja. Engkaulah Raja bagi kami. Engkau yang dimuliakan dan Engkau yang diagungkan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
sembah, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang turun di tempat ini. Terima kasih. Kami begitu merasakan setiap hadirat-Mu, setiap kasih yang Kau curahkan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kini saatnya kami memuji dan menyembah Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap katakan, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Siap ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Dia mati bagiku dan Dia bangkit untukku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to you. He's so good to you. Luar biasa Tuhan itu sungguh baik untuk kita, amin. Allah itu baik, Dia sungguh baik untuk kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya.
dan Dia tidak pernah berubah. Amin. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari jemaat Tuhan kita datang menghadap hadirat-Nya. Mari kita buka hati kita untuk menikmati kasih-Nya yang dicurahkan di tempat ini. Kita percaya di dalam hadirat-Nya ada kekuatan baru yang memulihkan, yang membangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menikmati kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
dengan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat terindah, saat berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih, kekasih jiwa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kalau kami ada saat ini semua anugerah Tuhan bagi kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini Engkau nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Ya, Yesus. Berikan urapan atas kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan yang nyata itu dalam hidup kami. Amin. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Berotoritas atas setiap hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap diberkati. Kami siap dipenuhi dengan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini sehat. Terima kasih Pak Junawan. Hari ini bisa onsite ya. Luar biasa, itu berkat Tuhan buat kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kesehatan kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes. Pasal 7 ayat 37 sampai 44. Kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 44. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siap beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kebiasaan adat tradisi Yahudi, mereka merayakan yang disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Mereka melakukan perayaan festival yang besar-besaran. Dan perayaan ini dirayakan pada bagian akhir. Setelah semuanya selesai, mereka menikmati sukacita dan mereka merayakan ini. Dan dalam peristiwa perayaan ini mereka sungguh-sungguh akan melihat bagaimana ada air yang digunakan yang pada waktu itu karena kehidupan dari latar belakang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dibebaskan dan mereka menikmati air yang hidup ya, air yang mengalir, yang sumber yang sangat baik yang mereka bisa nikmati. Dan biasanya di puncak acara ini mereka akan mengambil air yaitu dengan menggunakan sebuah kendi emas gitu ya. Jadi mereka mengambil dengan sebuah kendi emas, mungkin ada di PPT ya, Mas, air hidup ya. Jadi ada kendi emas yang disiapkan. Nah di sini sebuah kendi emas yang diambil dari Bait Allah dan ini diisi sampai penuh dengan air tawar dari mata air Gihon. Di mana mata air ini diambil dengan khusus ya, dengan upacara khusus. Kalau sekarang pada festival-festival umpamanya maraton dan sebagainya, mereka mengambil sumber api dari puncak yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, tetapi di bangsa Israel ini mereka punya tradisi yaitu mengambil air dari puncak, dari mata air Gihon, sumber yang paling baik yang nggak pernah berhenti. Nah, dibawa dengan arak-arakan kembali ke altar. Dan di mana air ini akan dicurahkan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan acara ini adalah satu acara yang luar biasa di mana mereka menyanyikan paduan suara, menyanyikan nyanyian penuh pujian dan sukacita kepada Tuhan. Nah, pada saat puncak acara ini Tuhan Yesus juga berdiri. Pada waktu itu dia berdiri di tengah-tengah mereka dan memberitahukan kepada mereka satu peristiwa yang luar biasa. Mereka membawa dengan ritual yang sedemikian rupa airnya kemudian mencurahkan.
Tapi Tuhan Yesus berkata, dia berdiri. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa saudara. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa ini akan dinyatakan sekarang, memang belum datang pada saat Tuhan Yesus menyampaikan ini. Karena ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang Roh Kudus. Amin saudara. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan diberikan Roh Kudus di dalam hatinya. Dan Roh itu akan tinggal di dalam hidupnya. Roh itu akan mengalir, memberikan kuasa di dalam kehidupan orang percaya. Jadi begitu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka saudara akan diberikan Roh Kudus dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan Roh itu akan memancar dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus gambarkan bahwa air itu akan mengalir dan kita juga akan menjadi aliran-aliran air hidup. Dan apa yang terjadi saudara? Pernyataan ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia sungguh-sungguh hidup di dalam rohnya, roh itu akan memancarkan. Dan hal yang sama itu sudah dinyatakan jauh sebelumnya, di mana roh ini memancarkan. Ini bukan apa sekedar gambaran saja, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup orang percaya. Memang dulu digambarkan dengan dipinjam dengan istilah menggunakan metafora air ya saudara. Air yang digambarkan, tetapi ini berbicara tentang roh. Dan apa yang terjadi? Mari kita bisa lihat saudara. Di dalam perjanjian lama ini sudah dinubuatkan tentang ini. Yaitu di dalam kitab Yoel saudara. Yoel minggu yang lalu saya sudah sampaikan hal ini. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Wow saudara, ini pernyataan Tuhan. Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi saatnya akan tiba ketika roh Tuhan dicurahkan. Roh Tuhan dicurahkan dalam hidup orang percaya saudara. Maka akan ada sesuatu yang luar biasa yang dahsyat terjadi dalam hidup orang percaya. Dikatakan di sini bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan mengambil air hidup itu yang Tuhan Yesus nyatakan. Roh itu tinggal di dalam hati kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya, roh itu akan memancar di dalam hidup kita. Akan ada terjadi nubuatan-nubuatan yang luar biasa. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Apakah saudara percaya ini? Apakah saudara yakin akan hal ini? Mungkin saudara berkata, kenapa saya tidak mengalami itu? Gitu ya. Ada banyak orang yang berkata, kok saya nggak mengalami seperti itu ya? Apa yang terjadi dengan saya? Saudara, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yakin pada saat itulah kita akan dimeteraikan dan roh akan tinggal di dalam hati kita. Amin saudara. Dan saat saudara percaya, roh itu akan keluar dari dalam hidup saudara. Memancarkan kuasa yang luar biasa dari hidup saudara. Akan terjadi satu perubahan yang hebat di dalam hidup orang percaya kalau dia sungguh-sungguh mau hidup di dalam pimpinan roh. Kalau dia sungguh-sungguh mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya buat kita sekarang. Kalau kita tidak hidup dalam pimpinan roh, apa yang terjadi? Apakah roh meninggalkan kita? Enggak, saudara. Roh
Kudus itu memeteraikan di dalam hidup orang percaya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, Roh akan tinggal. Hanya ini yang sering terjadi dan banyak orang Kristen gak tahu ini. Kita ini berlaku dengan berkata, hei Roh Kudus diem, gak usah ngomong. Ini aku yang atur. Nah ini yang terjadi saudara. Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita, tetapi kita tidak membiarkannya untuk menguasai seluruh hidup kita. Sehingga yang terjadi justru roh itu dibiarkan diam. Diam, dan itulah yang disebut sampai kepada memadamkan roh. Saudara. Prosesnya gak langsung saudara. Hidup orang percaya bisa saja kita terus-menerus begitu. Memadamkan roh tetap tinggal, tetapi kita memadamkan roh. Menjadi orang Kristen yang seperti apa yang saudara dan saya mau itu adalah pilihan. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan meyakini dan membiarkan roh itu tinggal di dalam hidup kita, maka akan ada dua hasil yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saudara. Ini hasil yang akan saudara dan saya nikmati kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia dan membiarkan roh itu hidup, menguasai, memenuhi hidup saudara. Yang pertama saudara, kalau saudara dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan roh itu tinggal di dalam hati saudara, maka yang pertama saudara, saudara akan mendapatkan rahmat dan penghiburan. Amin saudara. Akan ada rahmat dan penghiburan yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Akan terjadi perubahan di dalam hidup orang percaya, itu apa? Perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau begitu, perbuatan baik yang kita lakukan bukan karena usaha sendiri. Kalau kita bekerja atau melakukan perbuatan baik karena kita sendiri nggak mungkin tahan saudara. Betul? Kalau kita berbuat baik dengan keinginan diri kita sendiri, bisa saudara bisa, tetapi nggak bisa lama. Contoh saudara, kalau kita melakukan perbuatan baik karena kita punya motivasi tertentu. Ketika harapan kita nggak kesampaian, masih berbuat baik. Ngapain berbuat baik lagi? Orang itu nggak ngalami perubahan begitu ya. Sering kali itu terjadi. Nah ada kebosanan, ada kejenuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita sungguh-sungguh membiarkan roh itu tinggal di dalam hati kita, maka perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan itu akan terus-menerus terjadi. Karena apa? Roh ini yang memberikan saudara kemampuan untuk berbuat baik. Amin. Kemampuan untuk berbuat baik. Kemampuan untuk bisa mengasihi. Kemampuan untuk menolong. Dalam kebiasaan kehidupan kita saudara, seringkali kalau kita sedang ada dalam masalah, ya, kalau orang Jawa itu masih tetap selalu berkata untung gitu ya. Contoh, kalau di jalan keserempet motor gitu ya, untung cuman keserempet. Coba nek bres tenan. Nah gitu ya, selalu ada kata untung. Kemudian kalau kita mungkin ketimpa batu kecil gitu ya, terus kita berkata untung batunya cilik gitu ya. Untung batunya kecil, kalau besar piye gitu ya. Selalu kata untung, itu orang Jawa. Sebenarnya saudara, kalau orang percaya, itu adalah satu kekuatan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai kita, menolong kita, memampukan kita. Sehingga apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Bersyukur saudara. Ya. Orang Jawa berkata untung itu artinya kan masih bisa bersyukur gitu ya. Itu tradisi Jawa saja begitu, apalagi kita orang percaya. Jadi kalau saudara dan saya ada saat ini, itu karena Tuhan memberkati kita. Amin. Coba kita tengok sebentar, kita merenung, gak sampai 1 menit. Coba saudara lihat bagaimana hidup saudara dan saya sebelum sekarang ini. 1 tahun yang lalu, saya gak akan berani berkata, saudara bersuka cita, memuji, gak berani saudara. Kita ada dalam bencana yang sangat besar. Ada COVID melanda di mana-mana. Kita gak bisa bersorak-sorai, betul? Kita gak bisa nyanyi saudara. Pakai online, terbatas saudara. Betul? Karena firman Tuhan katakan kehadiran persekutuan dengan orang-orang kudus adalah bersamaan, tidak hanya sekedar ibadah mengikuti online saudara. Tetapi persekutuan, saling menguatkan satu dengan yang lain seperti hari ini, amin. Saudara itu yang terpenting, karena apa? Kita bisa membangun bersama persaudaraan.
kasih di dalam Kristus. Tidak hanya sekedar kita menikmati online. Kita bisa setel berbagai channel di mana saja, banyak saudara. Tetapi persekutuan bersama dengan orang-orang seiman, itu adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara hari ini bisa hadir secara onsite, itu anugerah Tuhan. Katakan puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita bisa hadir itu karena anugerah Tuhan. Kita nggak bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu. Ya, kita harus terbaring sakit mungkin di rumah, harus mungkin menggunakan oksigen gitu ya. Kita mungkin dengan berbagai kondisi kita yang harus nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa pergi, nggak bisa menikmati. Tapi hari ini kita boleh bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Itu semua karena rahmat dan penghiburan dari Roh Kudus, amin saudara. Dan yang kedua saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh yakin saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara akan apa? Mengkomunikasikan kasih Tuhan itu untuk banyak orang selain buat diri saudara sendiri. Jadi kita akan diberikan kemampuan untuk menyampaikan berita sukacita ini, menyampaikan rasa syukur kita ini kepada banyak orang. Jadi ketika kita ada dalam pimpinan Roh, kita juga diberikan kemampuan untuk menyampaikan berita sukacita. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar menyampaikan sukacita kita kepada banyak orang. Melalui kesaksian, melalui pernyataan kata-kata positif kita, baik itu melalui sosial media, mau akun-akun pribadi saudara. Sampaikan rasa syukur saudara. Karena apa? Karena Tuhan menyertai saudara. Gunakan sosial media yang ada dalam akun saudara bukan untuk mengeluh, betul? Bukan untuk ngerasani orang lain atau bukan untuk mengekspresikan kemarahan hati kita, betul? Halo? Banyak orang yang masang akun di pribadinya, baik itu IG, WhatsApp-nya ataukah Facebook-nya itu adalah ekspresi apa? Ekspresi mengeluh, ekspresi marah, ekspresi benci kepada orang lain. Salah saudara. Mari kita meminta kuasa Roh Kudus untuk mampu mengatakan rasa syukur kita apapun yang terjadi di belakang hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk perlakuan orang-orang yang tidak baik kepada saya. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal itu. Sehingga kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang mendiskreditkan saya. Terima kasih Tuhan orang-orang yang membuat saya menderita. Katakan amin kepada Tuhan. Bersyukur saudara. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita nyatakan syukur dan sampaikan kepada orang-orang lain bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara. Ada air kehidupan yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Apa yang saudara lakukan sekarang? Apakah saudara memilih untuk membiarkannya saja dan kemudian saudara mengambil cara hidup yang lain? Mungkin saudara akan berkata, saya akan pilih yang baik. Saya akan pilih itu. Tetapi sering kali terjadi dalam kehidupan kita justru kita memilih cara hidup duniawi. Kita memilih sumber air duniawi. Hari ini saya akan ada video sedikit, mungkin Mas Anto bisa menolong menyetelkan saudara. Video ini berbicara tentang bagaimana seseorang memilih air yang baik. Ya saudara, jadi semoga bisa ya. Jadi kadang banyak orang yang sering kali memikirkan, ya oke siap ya. Nah saudara, ini adalah gambaran tentang seseorang yang sedang memilih air ya. Kita akan lihat ya.
Ini ada seorang pria yang sedang menyalakan keran airnya gitu ya. Dia sedang mengamat-amati tentang aliran air ya. Kalau di luar negeri ini air yang mengalir itu bisa langsung diminum ya. Jadi air yang higienis langsung keluar dan bisa langsung diambil dari keran untuk minum gitu ya. Jadi air yang hidup yang dia mengamat-amati saudara. Dan kemudian dia mencoba mengambil gelas, tetapi dia hanya lihat saja. Dia hanya terus mengamat-amati dan dia pergi. Dan kemana dia ambil sumber air yang lain untuk minum karena dia makan? Ya dia masuk ke kamar mandi saudara. Ya, dia jongkok dan ya ambil dari situ. Iya, dia ambil dari situ dan kemudian dia apa yang dilakukan saudara? Saudara lihat, dia minum ya. Ya saudara dia minum, dia milih yang itu gitu ya. Iya. Nah kemudian kembali lagi dia sudah selesai ya. Dia mau apa? Dan dia masih lihat, dia lihat ada sumber air yang terus mengalir gitu ya. Sumber air yang sehat, yang higienis, yang terus mengalir. Tapi sekali lagi dia tidak lakukan, tapi dia justru ambil di sana, cuci dan sikat gigi saudara. Wah. Saudara mungkin berkata, ih jorok sekali gitu ya. Ya ini yang terjadi saudara. Nah dia gosok gigi, dia melakukan dan kemudian dia masih lihat itu air masih mengalir saudara. Air yang bersih, air yang higienis tersedia dan mengalir deras. Bukan mati, kalau macet mungkin oke lah. Tapi itu aliran airnya masih mengalir. Dan dia mengamati saudara, dia lihat. Ini air bersih, air higienis tanpa kuman gitu, sehat, bisa digunakan, bisa minum. Bisa untuk gosok gigi, tapi dia nggak ngambil saudara. Dia hanya lihat saja, dia hanya memperhatikan saja, kemudian dia pergi. Dan yang lebih seru lagi saudara, nah dia gunakan semuanya saudara. Oh ya, ini yang terjadi. Nah saudara, pilihan seperti apa ini? Iya. Nah, oke. Banyak terjadi seperti ini bukan? Dan tidak hanya itu saudara, dia pun mengajak orang lain, dia mengajak temannya. Dan dia juga memberi, apakah temannya mau? Nanti kita lihat, dari mana dia mengambil minum untuk temannya, saudara lihat. Nah, diambilkan. Temannya bilang enggak mau ya. Oke, oh masalahnya gelasnya, mungkin gelasnya kotor. Jadi dia mencoba ke sana dan dia lihat ada alirannya masih ngalir saudara. Alir yang bersih tadi masih mengalir. Tapi yang dia lakukan apa? Nah ini pulang dari olahraga ya, jadi ini haus sekali. Nah diambilkan justru temannya juga ambil hal yang sama. Aduh ya, ini yang terjadi saudara, betul? Dia lihat, dia juga tahu ada air yang masih mengalir, air yang hidup di sana, air yang segar, yang higienis. Nah dia minum yang itu tadi saudara, betul? Oke, ya terima kasih saudara. Banyak orang Kristen berlaku seperti itu. Dia lebih memilih air dunia. Itu menggambarkan apa? Filsafat dunia, pengajaran-pengajaran dunia, ilmu-ilmu dunia yang seringkali menyesatkan kehidupan orang Kristen. Dan dia tidak hanya minum sendiri untuk dia, bahkan dia ngajak orang-orang lain, teman-temannya, kaum muda yang lain, gitu ya, tadi kan olahraga gitu ya, teman-temannya satu profesi dengan dia, diajak saudara, dan bukan diberi sumber yang hidup, tapi dia sampaikan sumber yang tidak baik. Dan banyak juga mereka yang mengikutinya, betul? Ini gambaran dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin saudara berkata, bodoh sekali. Kalau saudara lihat begini, tapi itu yang terjadi pada orang Kristen. Kalau dia tidak membiarkan Roh Kudus menghidupi hidupnya dan dia lebih memilih filsafat dunia, pengajaran motivasi-motivasi dunia di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah yang menjadi pilihan dalam hidup saudara? Apakah saudara mau mengambil dari sumber air kehidupan yang Tuhan Yesus tawarkan? Atau justru sebaliknya, saudara mengambil air yang kotor, air yang tidak higienis, air yang penuh dengan kuman, air yang jorok. Saudara lebih suka itu. Saudara tidak suka membaca firman, tapi saudara suka membaca buku-buku porno, tulisan-tulisan yang porno, saudara membaca tulisan-tulisan yang gak baik. Saudara tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak suka memuji Tuhan, tapi saudara suka menyetel
video-video yang negatif. Saudara suka mendengarkan kata-kata yang kotor. Saudara bukan memancarkan air kehidupan untuk orang lain, tapi perkataan yang keluar dari saudara bukan kata-kata yang memberkati orang lain, kata-kata yang memotivasi teman-teman saudara, tapi saudara pun membagikan kata-kata yang kotor, bahkan ajaran-ajaran yang sesat dan keliru. Saudara pun ikut mempromosikannya, saudara ikut membagikannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau berkata, Roh Kudus penuhi hatiku, pakai hidupku menjadi alatmu. Aku siap dipakai Tuhan untuk memancarkan air kehidupan. Atau justru sebaliknya, Roh Kudus diam, aku mau diriku sendiri dan mengikut dengan filsafat-filsafat dunia. Pilihan ada pada saudara, tapi saya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membiarkan Roh Kudus hidup, memenuhi hidup saya. Dan saya percaya karena Roh Kudus sudah memimpin hidup saya. Kalau saya ada seperti hari ini, bisa berdiri saat ini, bisa menyampaikan ini karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saya, menolong saya dan saya mau tetap tinggal di dalam Dia sampai kepada kekekalan. Dia menjemput saya untuk dimuliakan di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Pilihan apa yang saudara ambil? Kiranya firman Tuhan hari ini memampukan saudara untuk berkata, aku tetap percaya dan biarkan air itu hidup dalam hatiku. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa membawa kita di dalam anugerah-Nya. Tuhan memberikan kebaikan kepada kita untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bapak, Ibu dan saudaraku, mari nikmati kasih Tuhan. Bawa dalam hidup saudara untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Hidup dipenuhi dengan Roh-Nya. Kuasai hidup saudara dengan Roh Kudus. Biarkan Roh memenuhi hidup saudara. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, diam dalam baitku, menikmati kasih anugerah-Mu. Musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Bagaimana hidup saudara dan saya
Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa ada air kehidupan yang terus memancar di dalam kehidupan saudara dan saya? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan baru kepada saudara. Apa yang saudara dan saya akan buat dalam hidup ini? Apakah kita hanya diam saja, membiarkan dia terus memancar dalam hidup saudara, tetapi saudara tidak mau ambil bagian, terlibat di dalamnya, hidup dipenuhi dengan rohnya? Pilihan ada pada saudara. Tapi hari ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya, dia akan memiliki roh yang akan memancarkan air kehidupan. Yang tidak ada pernah berhenti selama-lamanya. Luar biasa saudara. Akan meneguhkan hidup saudara. Akan menguatkan iman saudara. Untuk saudara tetap ada dalam pimpinannya. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk dapat berbuat baik. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengasihi orang lain. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk memaafkan orang lain. Bahkan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk memberkati orang lain. Apakah saudara rindu menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah saudara rindu mendapatkan kasih yang daripada Tuhan untuk saudara bagikan kepada banyak orang? Jangan biarkan kepahitan ada dalam hati saudara. Jangan biarkan kesedihan mengacu dalam hidup saudara. Tapi hari ini dengan kasih biarkan Roh Kudus mengubah hati saudara. Membawa hati saudara untuk menerima kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Biarkan Roh Kudus membawa saudara dalam kasih-Nya, dalam kekudusannya. Sehingga saudara menikmati kasih-Nya. Kasih yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku, mari katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan, bawa daku ada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya
kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk menikmati kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini adalah waktu bagi kita untuk mengembalikan apa yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, itu adalah harga yang mahal. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan kita. Kita juga bersyukur untuk setiap saudara-saudara kita yang minggu ini berulang tahun. Ada Pak Joko, ya kita berdoa supaya Tuhan juga berkati dan menolong. Berikan usia yang panjang dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Nanti dalam doa berkat, Bapak Pendeta Yakobus Yunawan akan memimpin doa berkat. Saya akan memimpin dalam doa persembahan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu memberkati kami. Kalau kami ada saat ini, itu semua kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu semua berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan suci kuduskan, berkati persembahan ini. Sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami terus berdoa secara khusus untuk Pak Joko. Tuhan juga berkati, kasih-Mu, anugerah-Mu memberkatinya. Terus Tuhan tambahkan dengan usia panjang. Tuhan juga berkati Bu Joko dalam kasih-Nya, dalam pertolongan Tuhan, mendampingi dengan anugerah Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga dan seluruh anak-anaknya, cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Dalam setiap tanggung jawab dan tantangan yang mereka hadapi, Tuhan mampukan. Karena kami percaya ada kekuatan roh yang tinggal di dalam hati kami, yang memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi, Tuhan berkati. Kalau mereka harus melanjutkan studi yang lebih tinggi, Tuhan juga berkati. Tuhan siapkan sekolah yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka boleh diberkati Tuhan. Mereka yang masih dalam perkuliahan, Tuhan juga berkati. Dalam minggu-minggu yang akan menghadiri ujian, Tuhan juga berkati. Supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu terus menolong mereka. Sehingga mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sakit oleh karena kondisi tubuhnya tidak kuat untuk bisa berdoa bersama, untuk bisa bersekutu bersama. Kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus jamah dan sembuhkan. Sehingga saatnya nanti sehat boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pandemi yang boleh berlalu. Sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah kembali bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara seiman kami. Saat ini Tuhan, kami rindu terima berkat. Mari saudara, kita akan sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya daripada apa yang ada dalam hidup kita ini. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Apa yang telah Kau katakan kepada kami, apa yang kami telah terima pada pagi hari ini. Begitu mulialah Engkau Tuhan. Karena roh Allah ada di dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan roh-Mu Tuhan. Ada atas kami masing-masing. Marilah Tuhan, bimbing kami. Kau menyatakan segala berkat apapun yang terbaik bagi hidup kami ini. Maka itulah Tuhan, kami hanya berkata syukurlah Tuhan Yesus. Kaulah segala bagi kami. Mari saudara, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita mengangkat tangan, kita berucap syukur pada Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Marilah Tuhan pada pagi hari ini,
Kami hanya berkata syukur karena kebaikan, karena berkat-Mu telah selalu mengalir dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah memberkati kami dengan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Marilah Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lain. Tetapi Kau nyatakan berkat-Mu, kemuliaan-Mu ada selalu mengiring dalam kehidupan kami. Sampai kapanpun Tuhan, apapun yang Kau katakan, Maranatha, atau dikatakan Kau datang dan hadir untuk kedua kalinya mengangkat kami di awan-awan, maka Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami hanya berkata syukur, syukurlah Tuhan. Allah yang sangat luar biasa, yang selalu memberkati hidup kami ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kira